berasal dari novel asli Tales of Harding God 90. Mari kita mulai ceritanya. Kinmu, kakek Ma, dan kakek buta mengangguk setuju. Meskipun Nenek Si memiliki kecantikan luar biasa, ia tidak pernah menggunakan kecantikannya sebagai senjata. Sebaliknya, ia sadar bahwa wajahnya terlalu memikat, sehingga ia sengaja menyembunyikannya dan berpakaian lusuh saat bertemu orang lain. Namun, Li Tianxing berbeda. Hati mantan pemimpin Sakti Iblis Surgawi itu telah menyimpang sejak lama. Ia terlalu mencintai Nenek Si dan sekaligus iri pada kecantikannya. Karena itulah ia ingin menjadi dirinya. Selain itu, pemahaman Li Tianxing terhadap kitab suci Iblis Surgawi juga berbeda dengan Kinmu. Walaupun Kinmu mempelajari kitab dan teknik persatuan yang sama, ia tumbuh bersama para tetua desa lansia penyandang cacat. Karena didikan mereka, jalan yang ditempuh Kinmu tetap lurus dan benar. Meskipun sifatnya kadang nakal, teknik persatuan Kinmu dibangun di atas teknik Overlord Body Tree Elixir yang sangat ortodoks. Bahkan teknik-teknik yang dianggap jahat oleh banyak orang tetap berubah menjadi kemampuan yang lurus saat digunakan olehnya. Sebaliknya, teknik persatuan milik Li Tianxing penuh dengan aura jalan iblis. Li Tianxing juga tidak mungkin rela menyembunyikan kecantikannya di balik pakaian buruk seperti yang dilakukan Nenek Si. Ia justru ingin memamerkan kecantikannya kepada dunia dan menjerumuskan semua orang ke dalam kehancuran. Baginya, menjatuhkan kota dan menghancurkan negara demi sebuah senyuman bukanlah masalah sama sekali. Kinmu kembali ke kamar Nenek Si dan mengambil semua kulit manusia yang pernah dikumpulkannya. Ia memasukkannya ke dalam karung tote untuk berjaga-jaga jika keadaan darurat terjadi. Sementara itu, kakek Ma dan kakek buta juga mulai bersiap. Barang bawaan kakek buta sangat sederhana: tongkat bambu, spanduk peramal, dan beberapa simbol tembaga ramalan. Kakek Ma membawa papan arwah istri dan anak-anaknya. Ia mencium papan-papan itu dengan lembut sebelum menyimpannya dengan hati-hati ke dalam bungkusan. Dengan jubah Buddha hijau yang dikenakannya, ia tampak seperti biksu pengembara yang telah melewati banyak penderitaan hidup. Keadaan hati Deo Nenek Si masih belum stabil. Kadang-kadang Li Tianxing kembali muncul dan mencoba mengambil alih tubuhnya. Kakek Ma bertugas menekan Li Tianxing dengan teknik Buddhanya, sementara kakek buta berjaga jika penindasan itu gagal. Jika keadaan menjadi lebih buruk, kakek buta akan melukai Li Tianxing untuk menghentikannya. Kinmu sendiri bertugas merawat Nenek Si jika ia terluka. Mereka pun meninggalkan desa. Nenek Si tertawa kecil sambil berkata, "Aku benar-benar sudah tua. Sekarang malah harus dilindungi oleh kalian." Bahkan Mu'er juga ikut membantu. Ia menghela napas lalu melanjutkan, "Namun aku penasaran. Dengan statusku sebagai mantan Santo Suci Iblis dan Rulai Tua sebagai Buddha besar, apakah dia benar-benar akan membantu?" Wajah kakek Ma tetap tenang. "Rulai Tua pasti akan membantu," jawabnya. Li Tianxing adalah mantan pemimpin Sakti Iblis Surgawi dan setara dengan Rulai Tua pada zamannya. Menekan iblis sebesar dirinya justru akan membantu kultivasi Rulai. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Lagi pula, bagi para Buddha, mengorbankan diri demi menaklukkan iblis bukanlah hal aneh." Kinmu tampak khawatir. "Aku takut mereka tidak hanya menekan Li Tianxing mantan pemimpin Sakti Iblis, tapi juga ikut menekan Nenek." Kakek Ma menggeleng. "Rulai Tua tidak akan melakukan itu. Dia memiliki prinsip dan jalannya sendiri. Pada tingkat kultivasi seperti dirinya, tindakannya sudah menjadi bagian dari praktik hidupnya. Dia tidak akan melanggar keyakinannya sendiri." Kinmu mulai penasaran. Meskipun kakek Ma tampak memiliki masa lalu rumit dengan Rulai Tua, dari nada bicaranya jelas ia tetap sangat menghormati biksu tua itu. Pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang Rulai Tua hingga orang seperti kakek Ma pun menghormatinya. Kakek buta tiba-tiba berbicara sambil mengangkat kepala. "Membuatku khawatir bukan giat Rulai Tua, melainkan kemampuannya. Bisakah dia benar-benar menekan Li Tianxing mantan pemimpin Sakti Iblis? Bagaimanapun juga, iblis tua itu dulunya setara dengannya." Tidak ada yang menjawab setelah itu. Di dunia bela diri, ada 3 tanah suci utama: Dao Sekte, Biara Thunder Club besar, dan Sakti Iblis Surgawi. Sebagai mantan pemimpin Sakti Iblis Surgawi, Li Tianxing adalah tokoh tertinggi dunia persilatan. Setara dengan Rulai Tua, jika Rulai Tua ingin menekannya, itu pasti bukan tugas mudah. Kakek Ma kemudian mulai menjelaskan perjalanan mereka. Thunder Club besar berada di perbatasan Great Ruins dan Kekaisaran. Perdamaian abadi legenda.
mengatakan pegunungan Godbroken terbelah karena tebasan seorang dewa hingga membentuk jurang raksasa antara dua wilayah itu. Ia melanjutkan, ada legenda lain tentang Gunung Meru. Saat dewa itu menebas pegunungan, para biksu di Gunung Meru duduk bermeditasi dan bersumpah hidup mati bersama gunung tersebut. Karena ketulusan mereka, sang dewa mengubah arah tebasannya dan membiarkan Gunung Meru tetap utuh. Kakek buta tersenyum tipis. Menurutku ada seseorang yang sangat kuat di Gunung Meru saat itu. Kalau tidak, mana mungkin seorang dewa peduli pada hidup para biksu. Gunung Meru berada di perbatasan Great Ruins dan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Satu sisi menghadap Kekaisaran, sementara sisi lainnya menghadap Great Ruins. Jarak dari desa lansia penyandang cacat ke sana sekitar 30.000 mil. Karena kecepatan Kinmu jauh lebih lambat dibanding yang lain, mereka membutuhkan sekitar 6 hingga 7 hari perjalanan. Malam di Great Ruins sangat berbahaya, sehingga mereka hanya bisa bepergian pada siang hari. Jika mereka terbang, perjalanan mungkin hanya membutuhkan 2 hari. Namun kultivasi Kinmu belum cukup tinggi untuk melakukan perjalanan udara dalam waktu lama. Untungnya, naga kilin milik Kinmu cukup cepat, sehingga tidak terlalu memperlambat rombongan. Saat malam pertama tiba, mereka menemukan sebuah kuil Raja Surgawi tua yang sudah lama terbengkalai. Beberapa binatang aneh tidur malas di dalamnya di dekat patung Raja Surgawi. Muer, kemari dan beri hormat, kata kakek buta sambil mengeluarkan dupa. Kinmu segera menghampiri mereka, menancapkan dupa di pedupaan yang retak, lalu mundur 3 langkah dan mulai berdoa bersama. Kami berasal dari desa lansia, penyandang cacat di tepi sungai. Kami hanya ingin beristirahat semalam di tempat ini. Jika kami mengganggu pemilik wilayah ini, kami mohon maaf. Anak kecil ini sejak lahir memiliki tubuh lemah dan ginjal buruk. Roh primordialnya bahkan hampir bubar. Cukup, seru nenek si kesal. Ia menatap kakek buta sambil berkata, kau benar-benar mengajari Muer hal-hal aneh. Kakek buta tertawa, nenek si, kau mungkin tidak takut dipetik, tapi kami takut. Coba saja tanya Muer, doa ini sangat berguna. Kinmu langsung mengangguk serius. Benar. Saat Xian King Er mendengar doaku, dia jadi tidak memetikku. Nenek si tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia memanggil Kinmu, kemarilah, bantu aku memasak. Dan jangan belajar semua hal buruk dari kakek buta. Malam pun tiba. Di sekitar kuil sangat sunyi. Hanya terdengar dengkuran naga kilin. Kakek Mai duduk bermeditasi seperti Buddha. Sementara kakek buta tertidur sambil bersandar pada tongkat bambunya. Kinmu membuat tempat tidur sederhana dari rumput kering untuk dirinya dan nenek si. Namun di tengah malam, suara gong dan genderang tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Semua orang langsung terbangun. Suara itu semakin dekat dan semakin jelas. Kakek buta dan kakek Ma segera bergerak ke sisi Kinmu dan nenek si. Kakek Ma memberi isyarat agar mereka tetap diam. Tak lama kemudian, suara berat terdengar dari luar kuil. Tantangan. Sekelompok patung batu berpakaian sirah tua berjalan memasuki kuil. Di belakang mereka berdiri 100 kerangka putih yang membawa senjata rusak. Gong, genderang, dan panji-panji bertuliskan diam dan tantangan. Patung-patung batu itu tampak hidup. Kinmu bahkan mencium bau busuk dari tubuh mereka. Naga kilin yang baru bangun hanya menguap melas tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Salah satu patung batu berkata kepada patung Raja Surgawi di kuil, hamba melapor kepada Raja Surgawi penekan laut. Raja Naga Laut Timur Ocean memberontak dengan mengendalikan bencana alam. Yang mulia dari desa Carfree memerintahkan Anda untuk menumpas pemberontakan. Mendengar itu, patung Raja Surgawi di kuil tiba-tiba bergerak. Seluruh tubuh batu itu bergetar sebelum berdiri dengan suara menggelegar. Ia berteriak, sudah 20.000 tahun sejak bencana itu, dan dia masih berani memberontak. Bawakan pedangku. Suara pedang keluar dari sarung terdengar dari belakang kuil. Sesaat kemudian, Grand Dragon Crescent Blade sepanjang 30 meter terbang keluar dari tanah dan mendarat di tangan patung Raja Surgawi. Di mana kudaku? Teriaknya lagi. Naga kilin akhirnya sadar, lalu langsung menjerit panik ketika patung Raja Surgawi duduk di punggungnya. Tubuh naga kilin terangkat sendiri dan melesat keluar dari kuil seperti bola api. Jaga tempat ini. Aku akan kembali setelah memenggal kepala pemberontak itu, teriak patung Raja Surgawi. Dalam sekejap, mereka menghilang ke dalam kegelapan. Kinmu dan yang lainnya hanya bisa menatap kosong. Entah berapa lama berlalu, hingga akhirnya suara raungan naga mengguncang malam.
Sesaat kemudian, sebuah kepalan naga batu raksasa jatuh ke halaman kuil dan menggelinding 2 kali sebelum berhenti. Tak lama kemudian, patung Raja Surgawi kembali menunggangi naga kilin. Ia duduk kembali di atas singgasananya sambil berkata tenang, "Katakan kepada Yang Mulia bahwa tugas telah selesai. Kepala pemberontak telah dipenggal." Setelah itu, seluruh rombongan patung batu dan kerangka putih kembali menghilang ke dalam kegelapan bersama suara gong dan genderang yang perlahan memudar saat fajar tiba. Semuanya terasa seperti mimpi. Qin Mu menatap naga kilin yang masih linglung.